Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tamam lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati segenap pemirsa peserta seminar Abdimas batch 3 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Perkenankan kami akan menyampaikan hasil pengabdian masyarakat yang telah kami lakukan atas dukungan LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengenai implementasi Hospital e-Office sebagai upaya pengelolaan administrasi rumah sakit. Pengabdian ini kami berlakukan sekelompok kelompok bertiga dengan ketua saya sendiri, Dirwan Surya Sularto, dan dua anggota, Dr. Eka Listiawati, Magister Manajemen Rumah Sakit, dan Dr. Merita Arini, Magister Manajemen Rumah Sakit, di mana kami bertiga dari Prodi Pendidikan Sarjana Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hal yang kami sampaikan mencakup beberapa hal. Yang pertama mengenai pendahuluan tentunya, metode, hasil, dan kesimpulan. Yang perlu kami sampaikan adalah bahwa pengelolaan dokumen rumah sakit itu merupakan fungsi vital manajemen untuk mendukung perencanaan, komunikasi, dan koordinasi, pengambilan keputusan dan kebijakan yang efektif dan efisien serta akuntabilitas. Di mana dalam pelaksanaan akreditasi rumah sakit, tata naskah dan dokumen menjadi hal yang krusial. Dokumen rumah sakit yang berupa regulasi terutama maupun bukti pelaksanaan kegiatan haruslah dikelola dengan baik agar memenuhi standar akreditasi rumah sakit. Untuk rumah sakit mitra kami adalah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Banjarnegara, di mana rumah sakit ini merupakan rumah sakit yang masih baru, relatif baru, karena didirikan bulan Februari 2018 dan mulai operasional tahun Mei 2019. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Banjarnegara merupakan rumah sakit tipe D satu-satunya di Kabupaten Banjarnegara dan posisinya sangat strategis, yaitu di Jalan Aji Barang Secang, jalan utama di daerah tersebut. Dan rumah sakit ini telah berhasil meraih akreditasi paripurna dalam akreditasi rumah sakit oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit Nasional. Dalam hal pelayanan, rumah sakit ini memang belum optimal, tapi tetap sudah bekerja sama dengan BPJS sejak Oktober 2019, di mana belum optimalnya ditunjukkan dengan BOR yang baru mencapai 7,21% dan length of stay-nya 1,91 hari. Untuk membantu mempersiapkan diri menjadi rumah sakit dengan kinerja yang optimal, ini tentu bagi rumah sakit itu penting memiliki sistem manajemen yang efektif dan efisien sedini mungkin. Nah, di samping juga nanti untuk mempertahankan akreditasi paripurna di tahun 2022. Di mana Rumah Sakit Muhammadiyah Banjarnegara harus memiliki regulasi yang dijalankan dengan sistem tata naskah yang baik. Masalahnya adalah pengelolaan surat dan dokumen di Rumah Sakit Muhammadiyah Banjarnegara hingga saat ini masih dilakukan dengan cara biasa atau manual. Ya, ini menjadi prioritas yang penting bagi manajer dan manajemen untuk bisa meningkatkan proses ini dengan baik. Di mana saat ini belum terdapat sistem yang mempermudah pengelolaan dan distribusi atau disposisi surat menyurat, dokumen kontrak, dan manajemen rapat. Pengelolaan dokumen surat yang baik ini diharapkan dapat memberikan umpan balik, reminder, maupun decision support kepada manajer dan pimpinan. Permasalahan mitra yang lain adalah sumber daya yang terkait ini juga belum memadai atau sumber daya masih sangat terbatas, sehingga dukungan sistem ini bila ada, otomatisasi ini akan sangat mendukung proses pengelolaan dokumen-dokumen yang ada, khususnya surat menyurat dan sejenisnya. Sehingga tujuan pengabdian ini adalah bagaimana kita bisa membangun sistem informasi guna mengoptimalkan kinerja administrasi
dalam hal utamanya pengelolaan beragam dokumen, termasuk surat menyurat, notulensi rapat, dokumen kontrak, pemantauan tindak lanjut atau follow up terhadap dokumen-dokumen yang ada. Pengabdian ini kami lakukan dengan metode Action Research 1 siklus, ya, di mana kita awal dengan assessment, kemudian planning, action, dan evaluasi. Di mana kegiatan ini kami dalam masa pandemi ini kami lakukan seluruhnya secara online atau daring, baik menggunakan WhatsApp maupun Zoom. Pada saat assessment yang kami lakukan adalah melakukan wawancara mendalam dengan pimpinan dan manajemen Rumah Sakit Muhammadiyah Banjarnegara untuk menggali masalah dan mendapatkan gambaran kebutuhan, desain bisnis proses e-office yang dikembangkan. Kemudian kami tindak lanjut dengan planning, bekerjasama dengan programmer untuk menerjemahkan alur kerja di dalam bisnis e-proses, merancang program, dan merancang metode pelatihan. Kemudian actionnya kami lakukan penggunaan e-office secara daring, pelatihan penggunaan e-office secara daring, dengan melibatkan 23 orang pejabat struktural dan tim IT Rumah Sakit Muhammadiyah Banjarnegara, dibantu pelatihan ini oleh tim IT Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping sebagai developer program. Kemudian dilakukan uji coba penggunaan e-office secara terbatas dan pendampingan implementasi e-office selama 2 minggu dan dipantau melalui WhatsApp. Kemudian terakhir dilakukan evaluasi dan tahap ini merupakan menilai adakah kendala, kemudian bagaimana tingkat penerimaan, acceptability dan appropriateness penerapan e-office, ya. Kemudian dalam hal itu kami melakukan wawancara, memberikan pertanyaan terbuka, observasi mengenai kondisi-kondisi yang ada di lapangan. Seluruh proses tersebut kami dokumentasikan baik tertulis maupun dalam audio. Ini gambaran softwarenya, jadi jadi sangat aplikatif, ya. Ada user siapa, dapat melakukan apa, disposisi hingga evaluasi dari pimpinan. Ini pada saat pelatihan kami dengan model daring dan dengan pemantauan WA, sehingga proses itu bisa berjalan dengan baik. Hasilnya e-note ini dirasakan sangat bermanfaat, ya, ini bisa mempermudah memantau disposisi surat dan follow up-nya, dan membuat pimpinan waspada untuk selalu memantau notifikasi dan berita-berita lewat email. Jadi nanti kalau setelah surat masuk, ada disposisi di notifikasi, terbaca di email dan didispo kemana. Nah, dalam pelaksanaan e-hospital ini dirasakan ada sedikit hambatan, yaitu belum bisa diakses di luar Rumah Sakit Muhammadiyah Banjarnegara dan beberapa kendala teknis, ya, tapi bisa diatasi dengan bimbingan selama 2 minggu tersebut. Kesimpulannya, hospital e-office ini sangat bisa diterima dan sangat bisa diimplementasikan di lingkungan Rumah Sakit Muhammadiyah Banjarnegara, dan hambatan-hambatan yang bersifat teknis masih bisa diatasi, ya, di mana ada beberapa hambatan atau keterbatasan dalam pekerjaan, yaitu pengambilan datanya yang dilakukan secara kualitatif dan sebenarnya masih membutuhkan pemantauan implementasi dalam waktu yang lebih lama untuk dapat menggambarkan tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan software ini. Demikian Bapak pemirsa, Bapak Ibu, saudara-saudara, terhadap hasil kesimpulan dan dari pengabdian kami, semoga bermanfaat dan berbarokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.